Sehingga untuk setiap N, di mana N-nya adalah anggota dari N-nya lebih dari sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon, dikatakan barisan itu konvergen ke X ya, atau ditulis sebagai begitu ya, limit X, limit dalam kurung Xn, jadi nggak boleh limit Xn saja, nggak boleh ya. Nah, jadi K yang kita ambil itu ya, kita akan ambil K-nya yang besar ya. Supaya apa? Supaya N lebih dari sama dengan K itu Xn-nya, ingat ya, Xn-nya di sini ini bukan Xn yang untuk semua bilangan asli, tapi N yang kondisinya adalah lebih dari sama dengan K. Jadi bisa jadi tidak mulai dari X1 ya, bisa jadi tidak mulai dari X2 ya. Jadi N-nya di sini adalah N yang kondisinya untuk lebih dari sama dengan K ya. Nah, kemarin kita sudah coba ya bentuk dari limit barisan, definisi epsilon ya. Nah, kadangkala definisi epsilon ini sebetulnya terlalu rumit kalau kita gunakan untuk menyelidiki konvergenan barisan, bergantung dari bentuk barisannya ya. Oke, nah misalkan begini, nomor kemarin kan saya suruh nyoba nomor 1 sama 2 ya, 1, 2, dan 3 ya. Halo? Iya, Bu. Ya, ada masalah? Nomor 1 ini barisannya konvergen kemana nomor 1? Konvergen ke nomor 2. 1 ini konvergen kemana? 2. Limit 2N per N tambah 1. N menuju tak hingga. Nah, ini harus secara intuisi benar dulu ya. Saya bagi dengan N ya. Ini kan kalau saya tulis kan bentuknya begini ya. 2 per berapa? 1 ditambah 1 per N. Ya. Oke, konvergen kedua. Oke. Yang nomor 2, konvergen kemana? Setengah. Setengah ya. Oke. Nah, harus benar dulu. Ya. Masih ingat ya? Menyelesaikan limit menuju tak hingga kan kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Ini sama dengan berapa? 1 per 2 ditambah 1 per N kuadrat. Ya, benar ya? Oke, sama dengan setengah. Oke. 1 per N ini kan untuk N menuju tak hingga kan dia menuju ke 0 ya. Oke. Nah, yang nomor 3 ini khusus limit C pangkat 1 per N dia sama dengan 0 ya. Jadi ya ini ya 1 dan 2 saya rasa tidak ada kesulitan, kita gunakan bentuk dari yang mau dibahas nomor 1 apa 2 dulu. Jadi kita gunakan kaitan antara N sama K ya. Sudah dikerjakan ini? Halo, sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu, tapi masih ragu jawabannya. Yang nomor berapa? Nomor berapa? Untuk yang nomor ya 1, 2 aja, Bu. Atau yang nomor 3 itu bingung, Bu, karena kan kalau didekati itu kelihatannya pendekatannya ke 1. Konvergen ke 1, tapi itu 0, jadi bingung untuk pembuktiannya yang nomor 3. Kemudian untuk 1, 2-nya itu masih ragu dengan jawabannya. Oke, mau share Mbak? Mau coba? Coba share, Bu. Kok C pangkat 1 per N 0 ya? Harusnya berapa itu? 1 ya? Iya, Bu, makanya. Iya. Salah itu. Kok 0 ya? Si Bunda lihat dari mana ya? Oke, 1 ini, nomor 3 ini.
Oke, silakan mau share jawabannya, boleh dikirim di kamu foto terus dikirim di WhatsApp grup, terus dibuka dari WhatsApp. Benar, stop dulu. Sebentar. Siapa yang jawab tadi, siapa? Lustanti, Bu. Oke, Lustanti. Oke, silakan. Permisi Bu Nian, ini saya share screen. Bisa enggak share screen? Lupa nggak di-record ya. Bisa share screen? Apakah sudah terlihat? Sorry. Kok bunian bolak-balik keluar? Oke. Ya, coba dijelaskan, Lustanti. Itu nggak bisa dibesarin lagi ya? Oke, sip. Jadi ini saya caranya menggunakan cara yang mirip, tapi referensinya itu dari YouTube. Jadi ini pertama, ini analisis pendahuluannya, dicari dulu pendekatan itu konvergen ke mana, kemudian dicari mutlak X and min X, jadi mendapatkan 2/n+1. Nah kemudian ini sebentar, ini nanti kan akan dibuktikan bahwa 2/n+1 ini kurang dari epsilon. Ini saya untuk semua epsilon lebih dari 0 itu, sehingga 2/epsilon pasti lebih dari 0. Kemudian untuk K-nya itu kalau di YouTube itu langsung dikaitkan dengan epsilonnya yang ini Bu. Jadi K-nya lebih dari 2 epsilon. Kan kemarin kalau bunian K-nya lebih dari 1/epsilon. Saya ragunya di sini Bu. Kalau di YouTube itu langsung bisa disesuaikan dengan epsilon yang ingin dicari ini.
Nah, jadikannya lebih dari ya. Ya bergantung sama soalnya. Kalau kemarin kan soalnya kan 1/, gitu. Berarti epsilonnya bisa disesuaikan gitu. Ya, ya bergantung sama ini. Akhir ini loh kan jadi 2/n+1 toh. 2/n+1 Ya, itu kan lebih kecil dari 2/n. Kok tahu? Ya karena n+1 lebih dari n. Oke, yang sini loh. Ini kan kamu sudah nulis ya. n+1 kan lebih dari n. Dibalik dulu. 1/n+1 kan dia kurang dari 1/n toh. Jadi kalau saya kalikan 2, berarti kan dia nggak berubah tanda. Ya. Oke. Jadi ini kan sebetulnya lihat dari YouTube. Tapi paham nggak dengan apa yang diproses di sini? Terus ini loh, ini berbalik-balik ini loh. Harusnya kan mulai dari sini dulu. Kalau menurut Bunian ini terlalu lebar ini. Ini 2/n kurang dari sama dengan 2/k. Oke, bolehlah ini. Nah, 2/n+1 kurang dari 2/n, benar. 2/n dia kan kurang dari sama dengan 2/k. Oke, 2/k kan kurang dari epsilon. Jadi epsilonnya, jadi yang kita ambilkan nanti K-nya ya, berarti K-nya kan dia lebih dari 2/epsilon. Sudah selesai. Jadi yang atas ini, setiap epsilon lebih dari 0, 2/epsilon lebih dari 0 itu benar. Tapi kok tiba-tiba muncul K lebih dari 2/epsilon dari mana? Iya Bu, di situ saya bingungnya. Nah, ya. Jadi, yang ini nggak usah dipakai. Kalau lebih dari 2/epsilon nggak usah dipakai. Langsung ke bawahnya aja. Ayo, yang lainnya. Selain Lustanti. Ayo, siapa yang mau ini? Bertanya, kalau yang Kenapa? Kalau misalnya yang untuk 2K lebih dari 2/epsilon ini tidak dipakai, nanti untuk membuktikan 2/K kurang dari epsilonnya dari mana? Loh, ini kan analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan itu kan kita konstruksi jalannya kan dari bawah ke atas toh. Nanti analisis pendahuluan itu bukan bukti real, bukan bukti yang akan dipakai. Jadi itu oret-oretannya kita. Maunya tuh gimana sih maunya? Saya nemukan K. Berarti kan ke bawah 2/K kan kurang dari epsilon. Jadi ketemu K-nya lebih dari 2/epsilon. Itu analisis pendahuluan itu seolah-olah kayak ini loh. Kayak apa ya? Pra pembuktian. Itu. Ya. Jadi memang lebih mudah kalau kita pakai apa? Pakai analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan itu kan pembuktian itu kan kita jalannya kan dibalik dari bawah ke atas. Bisa dipahami? Ayo, yang lainnya dulu. Ayo, siapa yang mau ini? Mau memaparkan hasilnya? Halo? Cek yang biasanya di kelas duduk paling belakang kelas apa rek jenenge? Yang cowok. Diki Ardiansyah, ada Diki? Ada Bu. Sudah belum? Masih oret-oretan Bu tapi. Ya gak apa-apa, ayo coba. Kayak tadi ya, di foto share di grup terus kamu share screen ya. Nomor 1 kan Bu? Ya, nomor 1. Oke.
Ayo, Diki tolong. Mohon maaf Bu, sepertinya ini saya coba share screen nggak bisa Bu laptop saya. Gak tahu kenapa. Kok bisa itu lah. Titik bunian yang share. Saya coba. Sudah terlihat? Halo? Hai. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, yuk. Diki, ayo gimana ini jawabannya? Limitnya konvergen kedua ya. Iya Bu. Ini sama dengan 2 per N plus 1. Oke. 2 per N plus 1. 2 per N. Nah kayak gini toh ya belum terbukti. Kamu bisa mendefinisikan limit itu apa sih? Kalau gunakan definisinya apa sih? Definisinya limit barisan. Setiap epsilon ada K, kan begitu? Ya Pak enggak? Nah, analisis pendahuluan itu bukan bukti. Ya. Jadi ini masih prabukti. Kita akan dapatkan nilai K-nya. Loh, ini masih oret-oretan ini belum bukti. Jadi kalau ini langsung Anda nyatakan dia terbukti sama dengan 2, ya salah. Ini juga ini, XN tambah X. Ini apa gitu? Masuk XN tambah X. Ini juga salah ini. Bisa dipahami? Halo? Ya? Jadi analisis pendahuluan itu bukan bukti loh ya. Itu prabukti. Kenapa? Membuktikan pakai epsilon itu harus Anda tulis terdapat K, harus muncul K-nya. Nah, definisinya kemarin gue juga sampai lupa. Ya, definisinya kemarin apa definisinya kemarin? Ayo. Definisi ini barisan kemarin. Jadi nek kamu cuma analisis pendahuluan yo nggak ngerjakan apa-apa itu. Karena itu bukan termasuk bukti. Kita bisa nyatakan ini toh limit barisan itu sama dengan X kalau apa? Loh, ini loh definisinya ini. Setiap epsilon terdapat K. Jadi K-nya harus muncul. Harus muncul eksplisit. Analisis pendahuluan itu digunakan untuk mencari K. Jadi kita buktikan secara terbalik. Loh. Ini kan? Ini analisis pendahuluannya belum bukti. Jadi masih prabukti. Buktinya di mana? Buktinya di sini. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Ada K. Loh, ini sudah bukti. Kalau analisis pendahuluan itu belum bukti. Ada K lebih dari 1 epsilon. Loh, kok bisa muncul K lebih dari 1 epsilon? Karena dari analisis pendahuluan. Jadi kita bicaranya dari bawah ke atas. Nggak boleh kan sebetulnya kita buktikan itu nulis ini dulu baru balik ke atas, kan nggak boleh. Namanya itu tidak terstruktur. Bisa dipahami? Halo? Hai? Nek gak ono suarane, wes mending diakhiri aja kuliahnya. Ayo, nggak ada responsifnya sama sekali. Halo?
Oke, kita coba satu kali lagi. Isna Nur Hidayati, hadir? Isna Nur? Halo, Isna Nur? Izzatul Laili hadir? Aisyah Nabila hadir? Hadir, Bu. Oke, tadi yang nggak ada siapa? Izzatul nggak ada. Nabila Nur hadir? Hadir, Bu Izzatul. Hadir, Ibu. Oke. Nova? Hadir, Bu. Nadia? Nadia Nurul? Hadir, Ibu. Mas Ajeng Sakina? Hadir, Bu. Rihadatul Aisyah? Hadir, Bu. Nafisania? Nafisania hadir, Bu. Oke, Anastasia? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Laila? Hadir, Bu. Rustanti? Hadir, Bu. Nah? Oke, Zulfa? Hadir, Ibu. Dita? Hadir, Bu. Ahmad Rifki? Hadir, Bu. Abirama? Hadir, Bu. Abid Lingga? Hadir, Bu. Muhammad Safarudin? Hadir, Bu. Oke, Zakaria? Hadir, Bu. Izati Mauren? Hadir, Bu. Maknawi? Hadir, Bu. Isna Nur Hidayati? Hadir, Bu. Mohon maaf tadi dari kamar mandi. Oke, Elsa? Hadir, Bu. Karina? Hadir, Bu. Iki? Udah ya? Tadi Hadir, ya. Bu. Nabila Salwa? Hadir, Bu. Dia? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Amanda? Hadir, Bu. Nirmala? Hadir, Bu. Oke. Ayo, satu lagi. Bunian kepingin tahu cara ngerjakannya. Tadi siapa tadi? Izati, mana Izati? Izati Mauren? Ya, Bu. Oke, sudah ngerjakan nomor 1? Hah? Saya masih belum, Bu. Apa kok belum ngerjakan? Saya masih Tidak paham atau gimana? Gimana? Iya, masih kurang paham. Nah iya, gini nanti Bunian tuh ngulangi lagi dari awal lagi. Ingat ya, analisis pendahuluan itu apakah sudah termasuk bukti? Belum bukti analisis pendahuluan itu. Terus itu pra pembuktian, ya. Jadi kita akan jalan dari bawah ke atas, gitu loh. Bawah ke atas. Gimana kita bisa nemukan ini? Kok tahu? Adakah lebih dari 1 epsilon sehingga terpenuhi ini? Nah, kita kan nggak mungkin nyoba-nyoba, ya. Nah, jadi kalau yang di YouTube tadi itu yang dipresentkan jawabannya sama siapa tadi? Apa tadi? Larusinta, apa? Ya, itu sebetulnya kan dia sudah menemukan itu ada 2 per K, kan begitu. Nah, 2 per K itu dari mana? Iya, kalau kita ketemunya 2 per K. Kalau 2 per K kuadrat. Ayo. Ya. Jadi bentuk ini itu diperoleh dari mana?
Dari analisis pendahuluan gitu loh. Dari sini. Ya, jadi ini masih analisis pendahuluan itu prabukti, pembuktian. Nah, ya, terus gimana? Caranya? Oke, jadi misalkan saya punya apa ini? Saya harus tahu dulu dia konvergen kemana ya. Kalau Anda sampai nggak tahu ini, berarti ya untuk limit X-nya dia konvergen kemana, ya kita akan sama aja salahnya itu salah domino, ya. Jadi kita membuktikan sesuatu yang salah. Jadi secara intuisi ini harus tahu dulu dia akan konvergen kedua. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini akan dibuktikan. Tapi sebelum masuk ke pembuktian, kita butuh yang namanya apa? Analisis pendahuluan loh, pendahuluan gitu loh. Analisis pendahuluan. Jadi kita analisa duluan. Caranya gimana? Ya, kita akan main dari bawah ke atas. Kalau kita bisa nyatakan, kita akan buktikan apa? Limit X sama dengan 2 itu kan berarti apa? Setiap epsilon lebih dari 0. Gini kan buktinya? Adakah, betul? Anggota N sehingga, nah ini harus hafal, setiap N-nya itu jelas dia anggota himpunan bilangan asli ya, kondisinya N lebih dari sama dengan K, itu berlaku apa? Xn min X. Ini kurang dari epsilon. Nah, ini buktinya ini di sini, ini sudah bukti. Ya. Jadi saya harus cari K-nya. K-nya seperti apa? Kalau ini Bu, kita mau nyatakan gini Bu. Ada K sama dengan titik-titik anggota N misalkan. Sehingga setiap N anggota N, N-nya lebih dari sama dengan K, berlaku Xn min X. Xn-nya itu 2N Bu, per N plus 1 dikurangi 2. Ini sama dengan berapa? Kalau ketemu ini kan mau tidak mau kita samakan penyebutnya ya. N plus 1 ini 2, ini min berapa? 2 dikali N plus 1. Ini kan sama dengan 2 min 2N. 2 min 2. Ini berapa ini ketemunya? Ini 2N ya. 2N min 2N habis, jadi min 1 N plus 1 Bu, min 1 N plus 1 karena dinilai mutlak sama dengan ini loh. Terus ini kaitannya sama K apa? 2 ya? Permisi punya 2. Ya 2, oke 2. Nah, lalu saya kaitannya sama K apa? Kan gitu. Oh, karena saya punya ini Bu, 2 per N, 2 per N sama dengan 2 per N. 2 per N itu nanti lebih kecil sama dengan 2 per K. Nah, K-nya nanti. Nah, ini kan harus sama dengan epsilon gini toh, sebetulnya. Ya benda. Nah, terus habis itu apa? Berarti K-nya diperoleh apa? Kalau pembuktian, ini kan harus kurang dari epsilon. Berarti kan Anda kan ini apa? K-nya ini kan harus Anda cari. Nah, ini kan ada K. K berapa supaya 2 per K itu kurang dari epsilon? Saya punya 2 per K, kurang dari epsilon. Boleh seperti ini, boleh. Oh, K-nya ketemu berapa? Ketemu epsilon per 2. Nah, ya. Jadi kalau menurut Bunian, ini tuh sebetulnya nanti akan kesulitan nyari ininya. Jadi analisis pendahuluan itu pra pembuktian. Ya, pra pembuktian. Nah, ini kan nanti Anda kan coba-coba ini. Ya, bukan coba-coba secara aljabar aja nih ya. 2 per epsilon atau gimana. Ya, tapi kalau ini Anda tulis begini, kemudian ketemu K-nya ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah langsung dipakai. Ini saya pakai langsung ketemu nanti nilainya harus kurang dari epsilon. Nah, itulah kenapa kita masuk di dalam apa? Analisis pendahuluan. Supaya apa? Sebetulnya ya untuk mempermudah saja. Mempermudah alur pembuktian. Ya, jadi kita oret-oret dulu dari bawah ke atas. Ya. Jadi kan maunya kan ketemu K-nya berapa supaya hasil Xn min X itu kurang dari epsilon.
Bisa dipahami? Ya. Jadi analisis pendahuluan itu adalah untuk pembuktian. Nah, supaya kita mudah untuk mendapatkan nilai K-nya. Ya, jadi kita nggak pakai nyusun setiap epsilon dan lain-lain kalau analisis pendahuluan. Tapi kalau bukti wajib Anda tuliskan lengkap, harus ditulis lengkap. Ya, oke, berarti ini ya, saya punya apa? Saya kan mau tunjukkan dia xn min x ya. Xn-nya berapa tadi? Nah, kalau analisis pendahuluan itu oret-oretannya kita 2n per n plus 1. X-nya berapa? Konverten kemana dia? 2 ya? 2. Oke. Nah, kalau seperti ini kan harus ya apa kan? Disamakan penyebutnya atau? N plus 1. N min 2n plus 1. Ini akan sama dengan berapa? 2n min 2n min 2 ya per n plus 1. Loh, ini sama dengan apa di nilai mutlak I? 2 per n plus 1. Nah, maunya bukti itu kan nanti seperti ini toh, kurang dari epsilon. Paham? Ya benda. Nanti hasil akhirnya kita kan nanti melakukan ini toh. Kita akan melakukan nilai mutlak xn min x. Hasil akhirnya ini dia harus kurang dari epsilon. Maunya begitu, ya. Tapi kita kaitkan sama apa? Sama nilai K-nya. Karena kalau saya punya n lebih dari sama dengan K, berarti apa? Saya punya 1/n kurang dari sama dengan 1 per K. Ini oret-oretan. Ingat ya, Anda boleh melakukan ini kalau n sama K-nya itu sama-sama positif. Enggak semua, tidak sembarang bilangan. Ya. Karena n-nya bilangan asli, K-nya bilangan asli, kita boleh 1/n kurang dari sama dengan 1 per K. Nah, terus kita punya sifat apa? 1/n plus 1 itu jelas nilainya akan apa? 1/n plus 1 itu nilainya akan lebih kecil dari 1/n ya, betul? Ya benda? 1/n nilainya kurang dari sama dengan 1 per K. Nah, ya, berarti kalau ini saya kalikan 2, saya kalikan 2, pengalinya positif, 2 per n plus 1, nanti nilainya akan kurang dari 2 per n. Nilainya akan kurang dari berapa? 2 per K. Nah, ya. Jadi gini loh, ini kan oret-oretan. Oret-oretan itu tulisnya bebas sebetulnya. Kalau masuk ke pembuktian tuh harus terstruktur. Ya. Oh, berarti kalau saya punya di sini, saya kan butuh nilai 2 per n plus 1, gimana saya kaitkan sama n sama K. Berarti 2 per n plus 1 itu apa? X ini sama dengan 2 per n plus 1. Nah, nanti bisa saya tulis kurang dari berapa? 2 per K, kan gini toh? Ya benda? Nah, kita sudah ketemu bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi nilai mutlak xn min x itu nanti bisa ketemu 2 per K. Harus kurang dari epsilon. Ingat, harus muncul K-nya, harus muncul K-nya. Karena yang akan kita cari adalah ada K, kan gitu. Ya, ada K. Nah, berarti ini sudah ketemu bentuk dari 2 per K kurang dari epsilon. Kalau saya punya 2 per K kurang dari epsilon, berarti K-nya berapa? 2 per K ya, saya di sini ya. Kalau 2 per K itu kurang dari epsilon, berarti K-nya berapa? Saya balik kan? Ini kan K per 2, gini toh? Dia akan lebih dari berapa? 1 per epsilon, kan gini. K-nya lebih dari berapa? Saya kalikan 2, di ruas kiri, 2 di ruas kanan, tidak berubah tanda. Jadinya kan 2 per
epsilon. Tuh. Ini sudah ketemu nilai K-nya, ketemunya Bu 2 per epsilon lebih dari 2 per epsilon. Nah baru kita masuk kemana ini? Bukti harus ditulis lengkap. Setiap epsilon ambil apa? Sebarang epsilon lebih dari 0. Ada K. K-nya berapa tadi? Lebih dari 2 per epsilon. Anggota dari N. Sehingga, loh, bukti itu harus ditulis lengkap untuk definisinya. N lebih dari sama dengan K itu berlaku apa? Loh, Xn min X. Berarti berapa Xn min X? Nah, tulis lagi seperti tadi, ya nggak masalah. 2N per berapa? N plus 1 min 2. Nah, kan hampir sama dengan ini toh? Paham? Halo? Paham Bu. Oke. Nah, ini berapa? Min 2 per N plus 1. Nah, 2 per N plus 1. Kan gini toh? Ya benda, atau saya tulis bawahnya. Jadi analisis pendahuluan itu ya pra pembuktian. Jadi untuk mempermudah bukti sebetulnya. Sama dengan 2 per N plus 1 tulis. 2 per N plus 1 itu ternyata apa? Oh ternyata dia kurang dari 2 per N. Ternyata kurang dari sama dengan 2 per K. Nah, karena K-nya itu lebih dari 2 per epsilon, kayak gitu toh, saya punya 2 per K. K-nya itu lebih dari, kalau K-nya itu lebih dari 2 per epsilon, jadi 2 per K-nya itu berapa? Kan gitu. Dari sini kan? Saya balik, 1 K kurang dari epsilon per 2. Berarti kan 2 per K akan kurang dari berapa? Epsilon. Loh, sudah. 2 per K ini akan kurang dari epsilon. Gitu loh. Bisa dipahami? Halo? Bisa dibedakan antara analisis pendahuluan dengan bukti? Bisa Bu. Bisa? Halo? Ayo coba ditelaah. Kira-kira mana yang nggak bisa?
Ada yang tanyakan? Halo? Paham ya? Nah, saya minta nanti yang nomor 2 dan 3 tolong dikerjakan terus dikumpulkan ya. Saya tak buatkan Google Classroom-nya. Iki sing kelas apa iki? Kelas H. Classroom-nya kok nggak ada ya? Analisis real. Anda sudah pernah ini belum ke Google Classroom belum? Sudah. Halo? Mas ya? Sudah. Tak cari kok nggak ada ya? Walah nyengit nanti, terus nanti aja. Itu ya, tolong dikerjakan yang nomor berapa tadi? 2 sama 3 ya. Oke, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Bisa terlihat materinya? Teorema limit barisan, sudah? Sudah Ibu. Nah,